Serangan jantung memang, kalau orang awam menganggapnya seperti masuk angin gitu ya, atau angin duduk, istilah-istilah awam ya, gitu. Betul. Angin duduk, masuk angin, atau kadang dibilangnya mah gitu ya. Hmm. Nah itu sering terabaikan bahwa itu suatu serangan jantung. Ya, jadi keliru dengan istilah yang masuk angin sehingga dikerok atau minum obat lambung ya, Betul. gitu. Mungkin saya sedikit pagi ini kan ini kalau bicara jantung pagi-pagi udah agak serem-serem juga ya, tapi mudah-mudahan sih justru ini memberi Ya betul. awareness ya, Betul. supaya kita bisa tercegah dari serangan jantung. Jadi Betul. memang serangan jantung ini kan saat ini menjadi penyebab kematian terbesar ya di dunia maupun di kita. Mungkinnya sudah, kalau kita baca di Amerika yang datanya cukup lengkap, itu satu orang ya meninggal karena cardiovascular disease per 36 detik ya. Ya, itu cukup besar ya. Kemudian yang karena heart attack itu saya baca sedikit yang datanya di kita, mungkin datanya tidak sekomplit di Amerika, tapi gaya hidupnya kurang lebih sekarang udah mirip ya. Gitu. Jadi saya bacakan dulu supaya kita aware gitu kan ya. Jadi yang dianggap penyakit, kalau kita tahu penyakit jantung atau serangan jantung itu kan penyakit jantung koroner, bagian dari penyakit jantung koroner ya. Itu ada sekitar 18 juta orang di Amerika di umur di atas 20 ya atau lebih tua mengalami gangguan jantung koroner ya. Kemudian 2 dari 10 kematian yang terjadi di bawah umur 65 tahun itu karena heart attack atau serangan jantung. Ya. Jadi cukup banyak ya angka kejadian. Jadi benar-benar kita harus aware dengan ini ya, karena di negara maju saja ya yang sistem pelayanan kesehatannya di atas kita itu angka kematiannya masih cukup besar yang diakibatkan oleh serangan jantung. Ya, jadi ini menjadi PR besar kita bagaimana membangun kesadaran ya supaya kita bisa terhindar dari serangan jantung. Tentu pertamanya kita harus mengenal dulu apa itu serangan jantung. Betul. Ya. Jadi serangan jantung itu memang ditandai oleh gejala yang khas sebetulnya, yang orang awam tadi saya sebutkan bisa menganggapnya sebagai masuk angin. Istilah di kita adalah angina, ya memang deket ya, masuk angin sama angina ya. Jadi nyeri dada yang khas sebetulnya ya, nyeri dada seperti dihimpit ya di daerah dada tengah ya, menjalar ke sebelah kiri atau ke kanan, ke ulu hati atau ke punggung atau ke leher, rasa tercekik ya. Jadi sehingga memberi gambaran ya seperti mah kadang-kadang, seperti masuk angin, sakit ke punggung dikerok-kerok gitu ya. Nah itu tipikalnya gejalanya seperti itu. Biasanya awalnya dipicu oleh aktivitas. Ya, gitu. Lama-lama makin sering saat istirahat pun bisa terjadi rasa nyeri yang seperti itu. Dan lebih beratnya lagi sampai keringat dingin, mual, muntah. Nah itu udah kalau udah hebat ya. Betul. Ya, mungkin itu sebagai gambaran bahwa apa itu serangan jantung. Oke, ya. Jadi serangan jantung yang paling gangguan jantung akut yang paling besar itu adalah sebabnya coronary artery disease. Jadi penyakit jantung koroner kalau istilah bahasa Indonesia. Koroner itu apa? Pembuluh darah yang memberi makan ke otot jantung. Jadi fungsi jantung kita itu kan memompa darah. Ya, mengalirkan darah, darah yang kotor dibersihkan, terus setelah bersih masuk ke jantung, dialirkan ke seluruh tubuh untuk dibagikan untuk metabolisme tubuh secara keseluruhan. Nah, jantung sendiri di dalam rongga-rongganya itu terisi darah, tetapi dia tidak bisa mendapatkan makanan dari darah yang ada di dalam rongganya atau di dalam perutnya jantung. Dia harus melalui pembuluh darah namanya koroner, arteri koronaria. Jadi dia adanya di permukaan otot jantung. Setelah keluar dari jantung masuk ke pembuluh darah besar yang namanya aorta. Nah, di situ dibagi-bagi. Ya,
ada 2 cabang besar, satu ke kiri, satu ke kanan. Yang ke kiri terbagi 2 cabang, bagian depan sama ke bagian belakang. Itu yang memaintain jantung kita supaya ototnya bisa bekerja tanpa lelah. Otot jantung itu bekerjanya tanpa lelah karena dia nggak pernah berhenti bekerja. Ya, dia berdenyut terus 24 jam. Ya, 7 kali seminggu. Terus pokoknya nggak ada batas ya. Hanya kalau ketika tidur dia denyutnya lebih lambat, ya gitu. Ketika aktivitas dia kerjanya lebih keras lagi. Jadi tidak ada istirahatnya tanpa pegal tapi, ya gitu. Karena selama pembuluh darah koronernya, arteri koronernya itu memberi darah yang cukup kepada otot jantung. Oke, yang tadi itu tipikal itu nyeri dadanya seperti dihimpit ya, bukan kayak ditusuk-tusuk ya. Atau nyeri dada bisa ditunjuk satu titik itu biasanya otot. Ya. Nah, nyeri dada jantung tuh ada ciri khasnya kayak dicengkram, kayak dihimpit, ya, kayak ditonjok gitu ya, kayak ditindih benda berat. Kalau orang serangan jantung menggambarkan kayak ditindih berapa ton katanya dadanya ya. Itu saking sakitnya, saking mengganjalnya di dada, ya luar biasa. Makanya kalau tadi ada saudaranya yang nyerinya hebat ya luar biasa ya seperti itu. Memang gambaran nyerinya cukup bikin orang ketakutan ya. Gitu karena luar biasa hebat. Kemudian juga kalau sudah berat menyumbat disertai gejala otonom, namanya gejala otonom itu ada gejala mual, muntah, keringat dingin, ya kayak banjir keringat, bukan keringat bikin yang kayak di dahi sedikit, tapi kayak banjir keringat, ya kayak orang mandi gitu, padahal tapi dingin badannya, ya itu kalau sudah terjadi sumbatan. Kalau belum terjadi sumbatan seperti tadi nyeri dada seperti dihimpit ketika aktivitas. Ya gitu. Pada awal-awalnya kan yang menyempit itu plaknya. Nah, ketika ada serangan jantung, plaknya pecah, timbul reaksi darah untuk menutup lukanya, malah timbul bekuan darah di dalam saluran tadi koroner itu. Koroner itu diameternya hanya 3 mili rata-rata ya. Gitu. Pembuluh darah kita itu 3 mm. Kita bisa bayangkan lah 3 mm ya, antara 2,5 3 mm. Ya. Kadang ada yang bisa sampai 5 mm, jarang ya. Rata-rata sekitar 3 mili atau 4 mili gitu. Itu mengalami plak yang menyempit, ya, terus plaknya pecah, timbul reaksi penyembuhan dari dalam untuk menutup lukanya, malah lukanya itu tertutup oleh bekuan darah. Nah, itu serangan jantung itu timbul bekuan darah yang akut tiba-tiba menyumbat saluran darahnya, sehingga aliran darahnya tidak teralirkan lagi, sehingga otot jantung yang dipelihara oleh pembuluh darah tersebut mengalami kerusakan. Kalau tidak segera, itu kerusakannya bersifat permanen dan bisa menyebabkan shock, sesak napas hebat, ya bahkan sampai kematian, ya tiba-tiba. Oke, dok, itu gambaran bahwa seseorang mengalami gejala serangan jantung. Tapi kita juga sering mendengar dok ya, tiba-tiba setelah meninggal misalnya, setelah dicek ternyata itu serangan jantung tanpa ada gejala. Ini gimana dok nih? Jadi yang saya pengalaman di praktek sehari-hari, ya sebetulnya kalau saya deduktif ya nanya kepada keluarga gitu ya, selalu ada riwayat sebetulnya, cuma nggak dihiraukan, ya gitu. Jadi sering dianggap sakit mah, sering dianggap masuk angin. Itu jarang sekali yang silent ya. Memang ada yang silent tiba-tiba mengalami serangan, terutama orang tua, diabetes gitu ya, sehingga saraf-sarafnya udah nggak terlalu sensitif, sehingga pada waktu serangan jantung sensasi nyerinya nggak muncul, ya. Yang muncul rasa pendek napas saja, misalnya istilah kita ada namanya angina equivalen ya. Jadi nyeri dadanya tidak muncul seperti biasa. Nah itu mesti hati-hati kalau orang tua udah sepuh tiba-tiba nggak mau makan, ya nggak mau aktivitas, ya merasa napasnya nggak nyaman, ya diabetes. Nah itu mesti hati-hati bahwa bisa tiba-tiba mengalami silent heart attack. Ya serangan jantung itu spektrum itu jadi tingkat keparahan penyakitnya itu bervariasi ya. Kalau sebelum serangan jantung dia penyempitan stabil sebetulnya. Ya, jadi ada plak tapi tidak mengalami peningkatan yang tiba-tiba, hanya kepicu aktivitas berat baru ada keluhan, diam dia hilang lagi gitu ya. Kemudian ada yang
ada peningkatan gejala, ya, dari mulai peningkatan gejala asalnya tadinya naik tangga satu lantai tidak ada keluhan, sekarang jadi ada keluhan yang seperti saya ceritakan tadi, ya, makin sering gitu, atau ngobrol juga, atau habis makan, atau habis mandi yang tadinya tidak ada keluhan, sekarang jadi ada keluhan, yaitu namanya unstable angina. Tapi keluhannya hilang timbul, sebentar muncul, hilang lagi. Nah itu biasanya kalau ada gambaran seperti itu, datang ke klinik, ya kita berikan obat untuk segera memberikan pengencer darah yang tablet, dan selalu kita anjurkan untuk dirawat karena ketika tidak stabil itu harus dirawat. Ya, walaupun masih ringan dia, ya. Gejalanya baru ada peningkatan yang tiba-tiba gitu ya, itu tapi belum sampai keringat dingin dan lain-lain, itu tetap indikasinya dirawat inap. Lain kalau stabil itu bisa berobat jalan ya. Ada juga yang datangnya lebih berat, misalnya sudah komplikasi dengan sesak napas atau nyeri dadanya nggak hilang-hilang, datang ke klinik dengan keringat dingin, ya itu memang harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Gitu. Kalau sampai ada sumbatan, gambarannya yang seperti tadi, gambaran yang tersumbat, gambaran EKG-nya juga sama, gambaran rekaman jantungnya tersumbat, itu ada tindakan yang harus segera dilakukan. Ya, jadi selain obat-obat yang diminum pengencer darah, ada obat-obat yang mesti diberikan. Kalau ada penghancur sumbatan yang lewat infus, atau kita harus tindakan segera. Ya, membuka sumbatannya kalau di rumah sakit yang ada tempat bisa melakukan namanya tindakan PCI. PCI itu percutaneous intervention. Jadi begitu ada sumbatan kurang dari 120 menit, ya pilihan pertamanya adalah segera sumbatannya dibuka karena dia akan menyelamatkan otot jantungnya sesegera mungkin sehingga otot jantung yang tersumbatnya tidak menjadi rusak permanen dan mencegah komplikasi lebih lanjut akibat serangan jantung. Serangan jantung ini kan mekanis ya, artinya dia ada sumbatan di aliran darahnya, ya, yang memberi makan ke otot jantung. Jadi otot jantung ini seperti saya tadi ceritakan bahwa dia otot yang bekerjanya tiada henti, ya, all the time 24 jam terus menerus tiada istirahat, ya. Begitu mengalami sumbatan, apa yang terjadi? Otot nggak dapat oksigen kan? Dia cadangan oksigennya kuat berapa lama kalau dia tersumbatnya lama. Jadi dia akan mengalami kematian sel, namanya sel ototnya akan menjadi rusak. Ya, bisa rusaknya sedikit, bisa rusaknya luas, tergantung area yang diperdarahi oleh pembuluh darahnya, nyumbatnya di pangkal atau di ujung atau di tengah, itu makin beda area yang terkenanya. Ya. Nah, prinsipnya adalah sesegera mungkin kita membuka aliran darahnya supaya ada aliran. Ya, walaupun sedikit ada aliran terbuka, itu akan membuka saluran darahnya menjadi ada aliran. Makanya kita harus segera memberikan pengencer darah. Kalau ada gejala-gejala tadi, penting sekali ada obat-obatan. Kalau mungkin di rumah atau di warung kan ada aspirin ya, paling tidak ada aspirin tuh. Ya, itu yang bisa dijangkau dengan mudah itu ya. Sebelum ke klinik, sebelum ke rumah sakit, itu bisa diberikan sesegera mungkin. Dia akan mencegah perluasan dari trombusnya, bekuan darahnya, sehingga nggak menjadi lebih berat. Ya, jadi prinsipnya adalah waktunya sebetulnya bukan di batas 12 jam, tapi sesegera mungkin. Dan itu periode 12 jam itu periode yang baik sebetulnya. Apalagi kalau kurang dari 6 jam, fasilitasnya tidak ada untuk tindakan pemasangan ring misalnya, itu kan masih bisa ada penghancur bekuan darah, ya, namanya trombolitik gitu ya. Jadi obat itu diberikan dalam setengah jam atau 1 jam, nanti bekuan darah yang nyumbatnya akan cair dengan obat tersebut sehingga jantung pasiennya akan terselamatkan, atau jantung kitanya akan terselamatkan dari komplikasi akibat serangan jantungnya.